meditasi sebenarnya itu meditasi itu gampang, lebih gampang daripada main game. Kalau main game kan tombolnya banyak ya. Kalau Anda pencet salah bisa game over. Kalau meditasi cuma 2 tombol, fisik atau mental. Fisik artinya kalau Anda muncul sakit, sebenarnya banyak yogi kurang memahami bahwa fisik itu sakit bukan karena meditasinya, tapi karena fisik ini sudah terbentuk dari kamar lampau. Karena sudah terbentuk, tentunya dia bersarang di dalam. Maka ketika kita sadari dan sadar dia, maka fisik itu dia akan menimbulkan perbaikan. Karena kesadaran inilah yang bisa memelihara tubuh, sedangkan pikiran dia merusak tubuh. Kalau kamu 6 indera terbuka, tentunya Anda pikirannya dari buah kamar lampau itu secara tak langsung dia merusak tubuh kita. Ketika Anda dirusak, Anda tidak tahu bahwa sesungguhnya tubuh Anda sudah dirusak. Karena tidak tahu inilah Anda dibiarin, suatu saat waktunya tiba dia akan meledak. Ketika Anda tiba-tiba bawa ke dalam meditasi, Anda menyadari aktif tubuh, lalu Anda muncul fisik yang bakal sakit itu, Anda mempunyai konsep yang salah bahwa fisik salah itu karena akibat meditasi, tapi sesungguhnya bukan. Karena kita sadari dan catat, disitulah kita paham tubuh kita ini bukan dalam keadaan baik-baik, tapi dalam keadaan yang tidak baik, yang perlu kita selesaikan di dalam meditasi. Untuk masalah fisik ini, menyelesaikan masalah fisik ini sangat simpel sekali apa yang Buddha sampaikan. Banyak yang terjebak di dalam hal ketika pengamatan sakit itu. Pertama, banyak orang selalu mencari dominan. Objek dominan yang muncul itu pada awalnya, kalau ketika awalnya muncul dominan, itulah disebut kepala ular. Kalau Buddha menggunakan istilahnya menangkap ular. Sakit itu sama dengan kita menangkap ular. Anda bayangkan seekor ular. Ketika Anda mau menangkap ular, kata Buddha, kamu pakai 2 stik. 2 stik itu sadari dan catat, tapi jangan jepit ekornya, jepit kepalanya. Namanya ular, kalau udah dijepit kepalanya, tentunya dia berhenti, benar atau tidak? Yang gerak itu apa? Ekornya. Banyak orang lari, saya mau cari dominan, karena ekornya gerak-gerak, itu dianggap dominan, padahal itu ekornya. Lalu dia jepit lagi, akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan satu kama, khususnya tentang fisik, malah tidak selesai, malah akhirnya dia gelisah, muncullah ketidakpercayaan tentang masalah mengamati sakit. Harusnya seorang yogi ketika dia jepit, kepalanya sudah berhenti, adalah fokus di kepalanya, bukan lari mengganti objek yang dominan yang ekornya. Jadi cara pengukuran Anda sudahin atau tidak ketika satu kasus sakit itu, ketika ekornya sudah berhenti, itu menandakan Anda telah berhasil melenyapkan satu dari visi itu sendiri. Dan visi Anda setelah meditasi jauh lebih sehat. Kamu masih bisa langsung jalan dan sebagainya. Jadi banyak orang terkecoh dengan kata dominan. Kata dominan itu dipakai saat awalnya berarti dia dominan, berarti dia kepalanya. Lalu jepit di sana. Lalu namanya kepala dijepit, otomatis dia diam. Jadi bukan berarti dia lenyap, belum lenyap, ekornya dia gerak. Banyak yang terjebak di situ. Semoga uraian singkat ini Anda bisa paham bagaimana cara mengatasi sakit. Dan saya saran kepada para pemirsa maupun yang lain, bapak-bapak, ibu, adik-adik, jangan banyak komentari hal tentang sesuatu yang belum Anda alami. Karena yang kita amati itu adalah unsur. Anda sendiri juga nggak ngerti apa yang Buddha perhatikan. Buddha perhatikan juga unsur. Jadi apa yang Buddha perhatikan, Buddha ajarkan, tentunya bersifat yang kamu harus praktekkan. Jangan mengatakan ini bukan ajaran Buddha. Lalu ajaran Buddha seperti apa? Dhamma. Dhamma itu apa? Harus dilampau. Jadi ketika unsur itu namanya unsur, sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sesuatu yang kita Buddha mengatakan, kita bisa mengetahui dan menyadari aja. Buddha mengatakan, setelah Buddha mengetahui dan menyadari, Buddha mengatakan bahwa adanya kata-kata atau tidak, bahwa segala bentukan kama itu dia sifatnya anicca, lalu dukkha dan anatta. Ini poin yang harus kita pahami, yang banyak orang tidak paham tentang hal ini. Saya cukup, jika ada ingin bertanya, nanti kita bertemu.